Halo, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi kita di konsep Sidewalk untuk membangun mutu. Tapi kali ini masih bicara mengenai kompetensi yang harus dipunyai oleh seorang leaders. Ada 6 buah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang leaders. Kali ini saya akan bahas kompetensi yang keempat. Judulnya Understanding People and why they behave as they do. Jadi mengerti mengenai manusia dan juga mengerti mengapa dia bertingkah laku seperti yang kita lihat hari-hari. Saya sebagai contoh diri saya sendiri, saya adalah mechanical engineer. Saya sudah belajar, kalau orang bilang ngomongnya ilmu keras, ilmu besi. Tapi kemudian pada saat saya bekerja, saya mengambil lagi malah ilmu yang sangat soft skill gitu, psikologi gitu. Orang dulu nanya, kamu kenapa kok mengambil barang yang sangat sekali berbeda dengan apa yang udah kamu pelajari dulu gitu. Banyak yang berkata begitu. Tetapi saya mempunyai sebuah keyakinan, integritas bahwa ternyata saya membutuhkan ilmu ini, ilmu mengenai manusia. Karena dosen saya dulu pernah bilang, guru besar lah buat saya gitu ya, di mana ada manusia, disitulah dibutuhkan psikologi. Dan memang ternyata begitu. Nah, seperti sekarang ini kan konsepnya kan behave, bertingkah laku. Kenapa dia begitu? Itulah yang memang dulu jadi pertanyaan saya. Kenapa orang disuruh sana malah kemari, disuruh naik malah turun, disuruh gini malah gitu? Ini kan ada hal-hal lain. Nah, sehingga kita kali ini akan bicara mengenai itu. Dan di dalam konsep mengapa mereka bertingkah laku begitu, di dalam konsep yang dari Tuan Deming ini Tuan Deming sudah meluncurkan ilmu ini tahun 40-an 5 lah ya, 40-an 5 itu beliau sudah berkecimpung di beginian. Saya dulu belum ada. Tapi kebetulan kalau saya mengambil psikologi ya ada itu, sekolah saya ini bisa membuat saya mengerti mengenai konsep-konsep ini di saat ini. Jadi kali ini di Tuan Demin akan bicara mengenai motivasi. Motif. Kalau setiap kali pembunuhan motifnya apa? Dendam, motifnya iri, motifnya sakit hati begitu ya. Motif adalah dorongan atau latar belakang mengapa mereka melakukan itu. Itu adalah behind the skin, ya kan, behind the services. Tapi seorang yang sangat alim pun bahkan kemudian tiba-tiba bisa membunuh gitu. Itu adalah behind the skin, not only just artificial gitu. Dan kita akan juga bicara nanti mengenai relationship. Di setiap tempat ya, pada saat kita berjumpa orang, kita berbicara dengan orang, kita berhubungan dengan orang, pasti di situ ada konsep relationship. Dan di Tuan Deming ini aku baca konsepnya adalah, kalau di istilah psikologinya ya ada transaksional analisis, menganalisis sebuah transaksi gitu ya. Jadi dalam konsep teori yang itu ada 3 tingkatan saja, antara orang tua, orang dewasa di bawahnya, dan kemudian anak-anak di bawahnya, sehingga terjadilah transaksi itu transaction. Jadi dari orang tua ke anak itu ada transaksi. Action itu adalah ini bertingkah laku seperti ini, kemudian yang di bawah bertingkah laku seperti ini sebaliknya. Jadi resiprokal gitu ya. Ini galak, ini jadi marah atau bagaimana. Ini baik, ini jadi suka atau bagaimana. Dan seperti itulah manusia kan dasarnya kan dari hati ya katanya gitu. Jadi di dalam transaksional analisis nanti ada antara bagaimana relasi antara orang tua ke anak ya, orang tua ke orang dewasa, dan orang tua ke orang tua gitu. Sebenarnya begitu, saat orang tua bertindak begini kepada anak, menganggap begini kepada anak, anak pun akan menganggap begini pada orang tua gitu ya. Itu di dalam relationship. Kemudian yang berikutnya ngomong mengenai trust, percaya. Seberapa jauh Anda percaya kepada orang di konsep Tuan Deming ini? Ya mungkin kalau setelah saya belajar psikologi ini sebagian lah ya, tapi
it's fine gitu. Jadi untuk pegangan seorang non psikologis yang memimpin lapangan cukup lah gitu ya. Itu trust itu adalah ada dua buah sisi, benevolence atau kemanfaatannya buat saya, dan kemudian di bawah di sisi lainnya adalah ada bakat gitu ya, bakat yang jadi misalnya gini, saya berbakat, saya ahli, saya tinggi di sebuah tingkatan bakat, tetapi aku bakat buat mengerjakan ini, berarti perusahaan suka kalau aku bisa mampu mengerjakan ini. Tapi di sisi lain yang harus dilihat juga oleh perusahaan, ya, itu adalah kemanfaatan saya buat perusahaan itu. Apakah saya betul-betul menjaga perusahaan itu? Apakah saya hanya seperti apa? Itu adalah tingkat low sampai ke tinggi. Tinggi adalah betul-betul menjaga gitu. Apa gampangnya loyal atau apa gitu. Di sisi lain adalah aptitude atau bakat. Bakatku kayak apa? Kalau aku bakat sekali tapi benevolence-ku buat perusahaan jelek, ya saya hanya akan jadi orang yang berbakat tapi harus diawasin gitu. Nah, sehingga itulah munculnya kalau sama-sama bakatnya tinggi tapi kemampuan dipercayanya juga tinggi, itu akan menimbulkan hal sangat positif buat perusahaan baik maupun pada, sehingga mungkin kalau dari perusahaan dia merasa aman kalau ada saya misalnya, kalau saya di titik yang itu. Tapi buat saya pun juga mungkin saya akan mendapat remunerasi yang lebih baik karena perusahaan menilai saya loyal dan saya bisa diandalkan gitu. Itu kan jadi di kali ini kita akan bicara mengenai 3 titik saja. Sebenarnya di sisi lain ya banyak lah, tapi nanti di sesi berikutnya akan bicara mengenai 4 komponen yang saling berinteraksi. Di dalam salah satunya adalah psikologi itu menjadi tumpuan juga buat Mr. Deming untuk bagaimana perusahaan itu bisa berlangsung dengan baik. Begitu teman-teman ya. Kita masuk ke pelajaran berikutnya. Terima kasih.